Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Saya harap di masa pandemi sekarang tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dan melakukan aktivitas masing-masing. Kembali lagi dengan saya Tina Aulia. Di sini saya akan membahas mengenal budaya Bugis melalui kajian nilai luhur budaya lokal. Sebelum itu, perlu kita ketahui bersama bahwa kajian nilai luhur budaya lokal adalah sebuah hal yang berkenaan dengan tradisi, budaya daerah, dan kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan hidup. Salah satu kearifan lokal tersebut terbentuk dari tradisi yang di dalamnya terkandung nilai yang diantaranya nilai moral dan nilai toleransi. Kebudayaan dan tradisi dari masyarakat merupakan hal yang bisa dikatakan saling berkaitan. Namun, kebudayaan merupakan cara bersosialisasi suatu masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Selatan. Suku Bugis terutama mendiami daerah Kabupaten Bone, Wajo, Sopeng, Sinjai, Bulukumba, Baruh, Parepare, Sidrap, Pinrang, dan Luwu. Sebagian pula penduduk Pangkajene dan Maros sebagai daerah perbatasan antara negeri-negeri orang Bugis. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Kata Bugis berasal dari kata To-Ugi yang berarti orang Bugis. Suku Bugis sangat terkenal dengan suku yang sangat mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat. Suku Bugis memiliki kebudayaan yang unik dan tetap eksis di masa sekarang. Orang Bugis memiliki berbagai ciri yang sangat menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat di wilayah Nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka. Tulis Christian Pelras dalam bukunya yang berjudul Manusia Bugis. Selanjutnya, dalam budaya suku Bugis terdapat 3 hal yang memberikan gambaran tentang budaya orang Bugis, yaitu konsep ade. Ade dalam bahasa Indonesia adalah adat istiadat. Bagi masyarakat Bugis, ada jenis 4 ade. Yang pertama, ade maraja. Ade maraja yaitu yang dipakai di kalangan raja atau para pemimpin. Yang kedua, ade parondro, yaitu adat yang sudah dipakai sejak lama di masyarakat secara turun-temurun. Yang ketiga, ada asa maturukang, yaitu peraturan yang ditentukan melalui kesepakatan. Yang keempat, ada abiasang, yaitu adat yang dipakai dari dulu sampai sekarang dan sudah diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya, konsep siri. Makna siri dalam masyarakat Bugis sangat begitu berarti, sehingga ada sebuah pepatah Bugis yang mengatakan bahwa naya tahu de sirina de lainna olokoloe, sirim itu tauriaseng tahu, yang artinya barang siapa yang tidak punya siri atau malu, maka dia bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya seekor binatang. Struktur siri dalam budaya Bugis mempunyai 4 kategori. Yang pertama, siri ripakasiri, yaitu siri yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. Jenis siri ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa.
Kedua adalah siri mapakasiri. Siri jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, nareko dek gaga sirimu inreko siri. Artinya, kalau kamu tidak punya malu, maka pinjamlah kepada orang lain yang masih memiliki rasa malu. Begitu pula sebaliknya, nareko engka sirimu, aja mupakasiri siri, yang artinya, kalau kamu punya malu, maka janganlah membuat malu, atau lebih dikenal dengan malu-maluin. Yang ketiga, siri tapela siri. Artinya, rasa malu seseorang itu hilang atau terusik karena sesuatu hal. Misalnya, ketika seseorang memiliki utang dan telah berjanji untuk membayarnya kepada si pihak yang berutang dan berusaha sekuat tenaga untuk menepati janjinya. Namun, ketika sampai waktu yang telah ditentukan, jika si berutang tidak menepati janjinya, itu artinya dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah siri mate siri, yang artinya siri ini berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis, orang yang mate siri adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu sedikit pun. Orang seperti ini tidak akan pernah memiliki rasa malu, atau lebih kasarnya disebut sebagai bangkai hidup. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa tradisi suku Bugis, yaitu tradisi letek bola atau pindah rumah. Biasanya, saat orang akan pindah rumah, mereka akan disibukkan dengan mengemasi barang-barang untuk memindahkannya ke rumah yang baru dari rumah yang lama. Kegiatan tersebut tidak terjadi pada masyarakat suku Bugis. Mereka memiliki tradisi sendiri dalam pindahan rumah dengan benar-benar memindahkan rumah yang sebenarnya tanpa membongkar. Dalam hal ini adalah rumah panggung atau rumah kayu. Tradisi ini disebut dengan mapa letek bola. Tradisi ini melibatkan puluhan atau bahkan ratusan warga kampung untuk membantu memindahkan rumah ke lokasi yang baru. Kemudian, memanuk-manuk. Prosesi ini dilakukan sebelum upacara pernikahan. Calon mempelai laki-laki akan mendatangi orang tua mempelai perempuan dan meminta izin untuk mempersunting gadis pujaannya. Momen ini dimanfaatkan untuk membahas besaran nilai uang panai atau mahar jika memang keluarga mempelai perempuan menerima pinangan sang lelaki. Selanjutnya, Mapetuada. Acara Mapetuada ini bertujuan untuk mengumumkan apa yang telah disepakati sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar, dan lain-lain. Biasanya, Mapetuada pinangan diresmikan dengan diberikan hantaran berupa perhiasan kepada pihak perempuan. Kemudian, Mapanritema. Karena mayoritas suku Bugis memeluk agama Islam, pada sore hari sebelum hari pernikahan diadakan acara Mapanritema atau khatam Al-Quran dan pembacaan barazanji yang dipimpin oleh seorang imam. Kemudian, Mapaci atau tudang pening. Upacara Mapaci atau Mapacing berasal dari kata pacing yang berarti bersih, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari semua hal yang dapat menghambat pernikahan. Nah, hal yang bisa kita simpulkan di atas mengenai penjelasan tadi yaitu refleksi dari nilai-nilai masyarakat yang pernah berkembang di masa lalu. Bila hal ini disosialisasikan kembali di tengah masyarakat modern ini, tentunya akan memberikan sumbangsi yang sangat positif bagi masyarakat. Bila kita melihat dari perkembangan budaya sekarang, masih banyak diantaranya yang berakar pada budaya-budaya lama. Nilai-nilai tersebut beberapa diantaranya telah mengalami berbagai perubahan sebagai akibat dari merosotnya semangat dan kesatuan dalam kebersamaan di tengah masyarakat. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai budaya Bugis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.